Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Anida Alivia, dalam acara Cerita Islami Bergambar. Episode kali ini, Kang Endi akan menyampaikan kisah seputar kapal Nabi Nuh. Untuk lebih lanjut, yuk kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Saya berharap Anda saat ini berpuasa dan yang penting adalah stay at home, di rumah saja, karena saat ini wabah di mana-mana. Itu sangat berisiko kalau adik-adik berkeliaran atau melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Karena di studio ya tidak pakai masker. Nah adik-adik, saya ingin sekali mengajak Anda bergembira ya hari ini melalui Venus TV. Bergembira tetapi sekaligus kreatif, imajinatif. Imajinasi itu maksudnya adalah menuangkan daya khayal Anda. Karena kata Einstein, salah satu bentuk kecerdasan manusia adalah mengekspresikan, membebaskan imajinasi dan isi pikiran. Nah, banyak sumber-sumber ide buat adik-adik atau ibu-ibu di rumah atau siapa saja yang menemani anak-anak Anda di rumah biar tidak bete, tidak bosan. Sumber-sumbernya yang paling dekat di bulan Ramadan adalah tentu kisah-kisah Islami. Makanya saya akan mengajak Anda menceritakan sebanyak mungkin kisah-kisah Islami tetapi bersumber pada medium gambar. Jadi bukan hanya verbal. Ada yang namanya pengungkapan secara verbal, yaitu hanya lisan, dari pembicaraan, dan dari teks. Biasanya buat anak-anak itu membosankan. Tapi dengan teknik visual, melalui gambar, melalui sketsa, itu akan lebih menarik. Baik adik-adik. Salah satu kisah Islam yang paling banyak dirujuk dalam buku-buku bergambar yang saya tahu di PAUD maupun TK adalah kisah tentang Nabi Nuh. Karena memang ceritanya adalah menarik. Menceritakan tentang banjir besar, bencana yang luar biasa besar, tentang anak yang durhaka, anaknya namanya Kanaan, tentang berbagai binatang yang diselamatkan dan naik kepada bahtera Nabi Nuh. Kita coba saja menggambarkan, anggap saja ini adalah teknik sketsa. Ini kapal besar, kapal Nabi Nuh, yang kemudian dalam berbagai riwayat atau kisah ini unik. Kapal ini dibangun di atas perbukitan justru, bukan di zaman dulu belum ada dok ya, belum ada dermaga. Oleh para kafir, termasuk anaknya Kanaan di atas bukit anggaplah, ini ditertawai, dianggap Nabi Nuh itu gila, sinting, orang-orang yang nggak jelas lah, wong edan gitu kan. Dalam suasana yang tidak ada banjir, tidak ada hujan, tidak ada badai, kok membangun bahtera gitu kan, bahkan di atas bukit pula. Makanya diejek oleh kaum kafir, dianggap gila, bahkan dilempari kotoran, dilempari barang-barang busuk. Tetapi mereka salah, keliru, bahwa ternyata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kisah yang populer di mana-mana, ternyata bukan hanya Al-Quran. Berbagai sumber dari kitab di berbagai agama, bahkan di kitab Maya pun, di suku Maya sana, di Peru, di Guatemala, ada kisah tentang banjir besar. Dalam tradisi Cina ada kisah tentang banjir besar. Dalam tradisi India ada kisah tentang banjir besar. Artinya apa? Kisah ini bukan kisah dongeng, tetapi kisah faktual. Dan bahkan riset terakhir, ada seorang geolog yang dia tekun mencari, meriset bertahun-tahun di berbagai tempat, dia mulai meyakini ada sebuah temuan tentang the Ark of Noah gitu kan. Jadi situs kapal Nabi Nuh. Nah, apa yang menarik dari kisah Nabi Nuh kalau digambarkan? Tidak lain adalah tentang banyaknya berbagai binatang yang masuk. Oke adik-adik, kita gambar dulu binatang-binatang yang besar dulu ya. Binatang yang besar itu ya pasti nggak jauh dari gajah gitu kan. Gajah juga adalah salah satu binatang yang memiliki keunikan dan kekhasan sendiri. Para ahli sepakat bahwa satu-satunya binatang yang memiliki ingatan paling kuat adalah gajah. Itu uniknya. Makanya dulu pernah ada novel populer dari Agatha Christie, novel-novel tentang detektif. Agatha Christie itu kalau di zaman saya tahun 90-an dia novel populer lah. Kalau zaman sekarang mungkin setelah dengan Terelie, dengan Andrea Hirata barangkali ya. Gajah ini adalah salah satu keingatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa kuat. Padahal secara neuroscience otaknya kecil. Selain gajah, tentu saja adalah binatang-binatang besar yang lain. Biasanya nggak jauh dari ini ya. Katakanlah badak misalnya. Kita gambarkan saja badak. Nah ini juga sambil diceritakan, apa itu badak? Badak adalah salah satu binatang yang sangat langka yang dilindungi dan jumlahnya tidak lebih, menurut kabar para ilmuwan di ujung kulon, jumlahnya itu sekarang tidak lebih dari 18 loh adik-adik. Ini binatang yang hanya ada di Indonesia saat ini. Membuktikan bahwa Nusantara adalah salah satu tempat yang memiliki habitat luar biasa. Konon ada kabar
eh, para ilmuwan, para biolog menyebutkan hampir 60% khazanah flora dan fauna itu terdapat di Indonesia. Ini negeri yang luar biasa. Jadi sambil diceritakan binatangnya, diungkapkan apa itu binatang itu, apa keistimewaannya gitu kan. Kemudian mungkin saja yang salah satu binatang juga masuk di bahteranya Nabi Nuh adalah yang di Al-Quran, binatang yang diistimewakan bahkan disebut di salah satu surat Al-Hajr, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah Anda tidak berpikir bagaimana unta diciptakan? Ini kita gambar unta ya. Loh, kenapa sih Al-Quran adik-adik kan bertanya, apa emang istimewanya onta gitu kan, kok ada di surat itu disebut, bahkan menyuruh orang muslim untuk mengingat apakah Anda tidak memikirkan bagaimana unta diciptakan. Ternyata unta ini adalah salah satu binatang yang memiliki kekuatan daya kerja luar biasa. Dia makannya itu banyak, minumnya banyak, tapi hanya satu kali. Makan banyak, minum banyak, tapi bekerjanya luar biasa kuat. Nah, makanya wajar kemudian Al-Quran membuat ataupun menyebut unta sebagai salah satu binatang istimewa. Apalagi kira-kira? Banyak. Digambarkan saja, tapi jangan lupa ketika menggambar binatangnya diceritakan keistimewaan binatangnya. Jadi kita mendidik anak-anak, memberitahukan, jadi merangsang imajinasi mereka sekaligus mendidik mereka tentang ilmu pengetahuan. Apalagi misalnya, oke, tadi yang besar-besar ya, badak sudah, apa sudah, ini yang paling tinggi lah. Kita gambar lagi makhluk yang paling tinggi. Apa ada yang paling tinggi? Ya pasti ada ingatnya ke jerapah ya. Oke, menggambar cepat saja, anggap saja ini teknik speed sketsa cepat. Yang penting dijelaskan berbagai keistimewaan dari binatang-binatang yang Anda gambar buat adik-adik di rumah. Kisahnya adalah kisah tentang Nabi Nuh tadi, tetapi mengekspresikannya adalah menceritakan tentang keistimewaan berbagai binatang. Ini makhluk yang paling tinggi, tapi diceritakan kenapa sih jerapah bisa lehernya panjang. Nah, Anda kasih tahu ke adik-adik. Dalam teori evolusi di Charles Darwin disebutkan bahwa ini memang yang disebut dengan teori adaptasi. Jadi awalnya lehernya pendek, tetapi karena makanannya semakin susah, semakin tinggi, terpaksa dia lehernya menjadi memanjang. Kemudian masih ada lagi binatang-binatang yang besar, binatang-binatang tinggi. Anda gambarkan lagi misalnya binatang-binatang yang serem. Yang paling besar ada, sudah. Yang paling tinggi sudah ada. Yang serem. Gambar juga macan gitu kan, atau serigala. Yang penting bukan hanya menggambar, tapi intinya adalah menceritakan pengetahuan tentang makhluk hidup, tentang makhluk ciptaan Allah. Ini kalaupun agak susah karena memang masalah mengekspresikan saja karena harus cepat. Oke, kita sudah menggambar banyak. Saya kira karena waktunya harus cepat. Maaf kalau tidak terlalu jelas karena ini faktor teknis. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah adik-adik harus tahu bercerita tetapi sambil menggambar dan mengetahui tentang apa yang Anda lukiskan. Kalau menceritakan tentang dunia binatang, kita harus tahu tentang dunia binatang. Kalau tentang tumbuh-tumbuhan, harus tahu tentang tumbuh-tumbuhan. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita memanfaatkan waktu luang kita dengan mengekspresikan apa yang ada dalam gagasan kita sambil stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.